Pria ini adalah seorang kaisar naga tertinggi Zhen Jiang, yang menyembunyikan identitas aslinya. Pria itu bernama Chu Feng. Hari itu ia pergi sebuah klub hiburan malam, untuk mencari adik iparnya yang bernama Lin Lin, yang nampaknya sedang mabuk-mabukan di tempat itu. Namun sebenarnya seorang laki-laki jahat ini berniat buruk padanya, dengan memberi pil tidur ke minumannya, sehingga dia bisa lost control nantinya. Lalu saat dia akan mengajak adik iparnya pergi, adik iparnya masih menolak. Dan pria tengil ini pun memprovokasinya dengan meludah ke sebuah gelas, lantas mengaduk dengan sebuah minuman, lalu menyuruh agar meminumnya. Pria itu sangat sombong sekali, begitu merendahkan Chu Feng, karena dia berpikir jika dirinya adalah adik orang dari pihak seorang kaisar naga di Jiangsu. Lalu karena sudah sangat emosi, Chu Feng pun menghantamkan botol ke kelapa pria itu. Pria itu terlihat marah, dan perintah para anak buahnya untuk menyerangnya, namun hanya dengan satu hempasan cahaya dari tangannya saja, membuat mereka langsung terpental. Lalu pria itu mengancam Chu Feng karena sudah berani lancang padanya, jadi kakak dan para pengawalnya akan segera datang ke tempat itu untuk menghabisinya. Namun hal itu, tak sedikit pun membuat Chu Feng takut, karena dia tahu siapa orang itu, dia pasti akan tunduk pada dirinya. Beberapa saat kemudian pun datanglah mereka ke tempat itu, pria ini adalah kakak laki-lakinya. Pria itu pun mengadukan perbuatan Chu Feng terhadapnya. Kakaknya pun terlihat sangat impulsif. Ia sangat marah, karena orang jelata seperti dia berani-beraninya membuat masalah dengan keluarganya. Ia pun mengancam akan melaporkan hal itu kepada Kaisar Naga Jinjiang. Namun Chu Feng pun lagi dan lagi, menyuruh panggil saja orang itu, karena dia tidak takut, pasti nanti dia sendiri yang akan berlutut jika melihatnya. Pria itu pun perintahkan para anak buahnya agar segera menyerangnya dan patehkan kokinya. Namun Chu Feng pun bilang tidak perlu repot panggil orang itu, karena dialah yang akan memanggilnya ke tempat itu. Melihat hal itu, orang-orang itu masih terlihat begitu sombong dan remehkan Chu Feng. Adik iparnya juga saat itu terlihat begitu takut akan tindakannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian pun orang-orang itu sudah datang ke tempat itu dengan para pengawalnya yang sangat banyak. Namun adik iparnya ini masih berpikir, hal itu akan membuat kakak iparnya celaka. Namun tanpa diduga, saat pria sombong itu hampirinya dengan mengadukan kekacauan itu, namun tak sedikit pun digubris, justru dia mendorongnya, lalu memberi hormat kepada Chu Feng. Dan mereka semua berlutur padanya, menghormati leluhur, tunangan saudaruni Huang. Sungguh menarik betapa tersembunyinya itu. Zhen Jiang respons, kamu begitu agung, aku akan menghancurkanmu di mana-mana dunia terletak di Jiangsu. Mengambil alih 7 kabupaten di Nianjiang dan orang-orang pengganggu ini, itulah yang Anda katakan kepada saya. Kejahatan lama kelompok desa. Saya akan mendisiplinkan 5 pihak di kamar pribadi. Sekarang Anda setia, hanya sekali ini saja. Jika Anda berani melakukannya lagi, aku tak mengasihimu lagi. Sampah-sampah ini, jaga saja sendiri. Xie Zunzu tidak bisa menyembuhkan orang. Anak-anak, bajingan buta ini, tarik mereka ke bawah. Yang penting menteri hukum keluarga itu. Dan akhirnya 2 orang kakak adik itu pun langsung ditangkap dan dibawa oleh para pengawal pria itu. Chu Feng pun bertanya, kenapa dia mau melakukan perintahnya. Pria itu pun dia harus menghormati dan mengikuti instruksi, karena Chu Feng akan menjadi pejabat tertinggi di Jiangsu. Chu Feng pun perintahkan pria itu untuk membuat acara jamuan di Jiangsu. Lalu saat pulang, adik ipar Chu Feng yang masih tidak percaya dengan apa yang sudah dilihat barusan kembali tanyakan atas kekagumannya itu. Karena orang-orang besar tadi bisa hormat padanya dan sebenarnya mereka adalah bawahnya. Dia pun meminta agar dia menjelaskan siapa identitasnya aslinya. Namun Chu Feng bilang tak peduli apa identitasnya, yang penting dia kakak iparnya. Lalu adik iparnya itu pun berpikir pantas saja keluarga Sunya selama 2 tahun ini bisa sangat berkembang. Apakah semua itu karena Chu Feng? Ternyata dia diambil membantunya. Lalu saat itu Lin Lin pun beritahu yang sebenarnya, jika kakaknya itu telah berselingkuh dengan pria lain. Mendengar hal itu pun, membuat Chu Feng kaget. Sebenarnya Lin Lin sudah tahu hal ini sejak lama, tapi dia bingung bagaimana cara memberitahukannya. Lalu Chu Feng yang marah pun segera pergi ke tempat istrinya berada. Dan saat itu istrinya bersama teman-temannya serta pria selingkuhannya itu nampak sedang makan. Wanita berbaju biru ini adalah istrinya, dia bernama Su Yunting. Sedangkan pria ini adalah selingkuhannya. Chu Feng yang saat itu terlihat sangat marah pun sudah sampai di depan pintu tempat mereka makan. Lalu langsung saja masuk, dan melihat istrinya sedang bersulang dengan pria lain. Dan basa-basi tak tahu malu, pria itu menyuruhnya duduk dan makan seakan-akan dia ini sedang merendahkannya karena hidangan itu semua harganya ratusan ribu. Jadi pecundang babu seperti Chu Feng, sepertinya belum pernah memakan makanan semewah itu seumur hidupnya.
Istrinya pun bertanya kenapa dia bisa ke situ, dan Su Feng yang sakit hati malah meminta maaf karena dia sudah mengganggu keromantisan. Su Yunting yang nampaknya malu, pun ajak Chu Feng pulang nanti bicarakan di rumah, karena dia sudah membuat tak malu. Mendengar perkataan itu justru membuat Chu Feng marah, karena selama ini dia selalu membohonginya, berkata dia akan bekerja lembur, tapi apakah seperti ini pekerjaannya? Sangat memalukan baginya, untuk minum dengan pria itu, dan lantas dia mengamuk. Chu Feng, kenapa kamu gila? Aku berbohong padamu, aku bekerja keras dan bersosialisasi setiap hari. Sudah sangat lelah, aku tidak ingin melakukannya setelah bekerja. Kamu harus menyesuaikan diri untuk harga dirimu yang buruk. Ini salahku untuk mengatakan itu, salahku. Tentu saja itu salahmu, menikah selama 2 tahun. Kamu tidak berguna, tidak ada yang dicapai. Saya hanya melakukan beberapa pekerjaan. Sementara setiap hari dapatkan upah mati ribuan dolar, itu terserah Anda. Saya tidak melihat harapan apapun, tidak dapat melihat masa depan. Saya sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Saudari, tolong berhenti mengucapkan beberapa kata. Diam. Saya tidak mencapai apapun. Saya tidak berguna. Su Yiqiang, apakah kamu tahu, semua yang kamu miliki sekarang, alasan kenapa keluarga Su begitu bangga sekarang? Itu semua diciptakan olehku. Omong kosong. Keluarga suku bisa berjaya sekarang, ini semua berkat kerja kerasku, siang malam selama 2 tahun terakhir, itu bergantung pada koneksi dan sumber daya yang disumbangkan dengan murah hati oleh kota. Akur denganmu, apa bedanya? Awalnya aku mengira, kamu tidak punya ambisi, kecuali dadamu, hanya tangan, karakter yang cukup setia dan tulus, aku tidak berharap kamu menjadi seperti itu. Saudara perempuan, kenapa seperti itu? Semuanya saudara lelakiku Lau berkata benar. Apa yang saya lihat, dengan mata kepala sendiri, adalah tangan dan matanya benar-benar terhubung ke langit. Saya melihat tembakan besar, seperti Zhen Jianglong dengan mata kepala sendiri. Mereka semua membungkuk padanya, pikirkan baik-baik. Jika tidak ada orang mulia yang bisa membantu, dengan kekuatan, keluarga Su kita bagaimana mungkin hanya dalam 2 tahun. Raih apa yang telah kamu capai hari ini? Kakak iparku diam-diam membantuku dengan semua ini. Cukup, aku tidak tahu, yang seperti apa sub ekstasi yang dituangkan Chu Feng ke dalam dirimu. Membiarkanmu mengikutinya dan main-main. Tahukah kamu, betapa luar biasanya keberadaan Zhenjiang? Hei Lin Lin, sedang memancing dari laut di Zhenjiang, dia mendominasi Jiangsu. Menutupi langit dengan satu tangan, jika kata-katamu menyebar, kata-kata marah Haye. Aku takut bahkan kata-kataku keluarga Chen tidak bisa melindungimu. Apa yang kukatakan, itu nyata. Aku tidak berbohong. Kakak ipar juga meminta naga Zhenjiang memenangkan kontrak puluhan miliar dan membiarkan 10 kelompok besar di Jiangsu Selatan menyerah. Ini semua benar. Bagaimana? Tahukah kamu tentang kontraknya? Hahaha. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pesanan puluhan miliar keluarga Yu. Keluarga Chen saya yang bersusah payah, saya baru saja memohonnya untuk Yunting dari Guru Hai. 7 grup besar di Xinjiang Selatan dikelola oleh saya dengan baik. Butuh banyak usaha untuk meyakinkannya, agar membiarkan mereka tunduk pada keluarga Su. Mengapa kamu banyak bicara? Itu adalah penghargamu, kalau tidak, ini salahmu. Tentu saja ini adalah penghargaanku. Izinkan saya memberitahu Anda, bahwa naga dan harimau Zhenjiang tinggal di Jiangsu Shenlong. Lihat awal tetap bukan akhir. Hanya 4 keluarga besar kami di Jiangsu. Hanya dengan begitu Anda memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Dan Anda hanya seorang menantu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertemu dengannya? Masih ingin berbisnis bersamanya? Itu konyol. Apakah dia memberitahu Yu, aku menantunya, dia harus menyerah? Cukup Chu Feng. Kamu sangat bodoh, sombong, aku sudah muak. Jika kamu ingin mati, tidak ada yang akan mendukungmu. Tanda tangani. Dari sekarang, aku masih punya keluarga Su. Tidak ada hubungan denganmu lagi. Su Yuting, ternyata inilah tujuanmu yang sebenarnya. Kamu pasti sudah lama menunggu ini kan? Kamu tidak sabar. Kamu ingin usir suami busukmu ini darimu. Aku sudah kasih kesempatan. Setiap kali aku menasehatimu untuk bersikap toleran. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu dapatkan sebagai imbalan atas kemurahan hati? Tapi itu mengecewakan lagi dan lagi. Sampai hari ini, apa yang kamu lakukan membuatku tak tertahankan. Sangat kecewa.
Itu juga membuatku bertekad untuk menceraikanmu. Hari itu Chu Feng sudah tidak bisa berkata-kata lagi, apalagi laki-laki itu masih saja memprovokasi istrinya. Bilang jika mereka itu tidak selevel. Dia sangat marah, karena selama ini sudah dibohongi. Dia lantas bertanya untuk terakhir kalinya pada Su Yunting. Apakah benar-benar dia akan menceraikannya? Namun tanpa ragu istrinya bilang keputusannya sudah bulat, karena dia tidak level dengan pria miskin sepertinya. Nasib sudah berakhir, berhentilah berjuang. Lalu Su Yunting berikan kartu dengan saldo 10 juta yesen, sebagai kompensasi. Pria itu juga terus merendahkan Chu Feng saat itu. Berlaga paling berduit, dan pastinya Chu Feng sangat butuh uang itu, jadi segera tanda tangan. Dan karena harga dirinya sudah diinjak-injak, Chu Feng Lun langsung marah dan segera tanda tangan surat itu, untuk memutuskan hubungan mereka mulai saat itu, dan kartu hitam itu dibuang saja olehnya. Lantas dia pun pergi dari tempat itu. Chu Feng pun hari itu pun pulang, dan hari itu nampaknya begitu sakit hati. Saat di jalan, dia terus mengingat tentang pernikahannya dengan Su Yunting. Lalu saat itu, tiba-tiba saja di jalan, sebuah mobil Porsche berwarna putih yang melaju di jalan hampir saja menabraknya. Lalu pemilik mobil itu pun keluar dan langsung marah-marah padanya. Dengan berkata jika itu adalah mobil mewah, dan jika nanti mobilnya itu rusak, mana mampu untuk menggantinya. Wanita itu juga ikut merendahkan Chu Feng saat itu, bilang Chu Feng adalah pria miskin. Namun sebenarnya wanita itu adalah kakak dari pria selingkuhan Su Yunting, yang baru pulang kampung, karena akan datang ke undangan jamuan yang direncanakan Chu Feng. Beberapa saat kemudian pun sebuah rombongan mobil hitam datang mendekat, lalu seorang wanita dengan berpakaian jenderal turun menghampiri dengan para pengawalnya. Kaisar Jiwa melihat api merah, selamat tinggal Tuhan. Selamat tinggal Tuhan. Kaisar Istana Jiwa telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Kuasai 5 meridian Daxia dan Jiuzhou. Menjaga 4 perbatasan hutan belantara, Anda tidak melakukan tugas Anda. Mengapa Anda datang ke Jiangsu untuk mengantar saya? Chen Qingmei, putri dari putri sulung Chen di Jiangsu. Terobosan dalam kebijaksanaan seni bela diri, memperkenalkan Grandmaster Alam. Menurut peraturan Istana Jiwa Bumi, ketika Feng Chan dinobatkan, digunakan kembali, orang-orang Mian berada di Jiangsu lagi. Jadi upacara penobatan ini. Keluarga Jiangsu Chen. Kabar baik bagi dunia. Perjamuan selamat datang akan diadakan seperti biasa. Biarkan Chen Qingmei kembali ke Jiangsu. Saya akan memahkotainya di jamuan makan. Su Yunting, Chen Qiang, saya akan membiarkan Anda melihat dengan jelas. Tanyakan kepada Chu Feng betapa agungnya keberadaannya, yang tidak dapat dicapai. Ini untuk memberitahu dunia, kembalinya penguasa Balai Dinghun adalah aku. Su Yunting, Anda akhirnya menceraikan pecundang itu Chu Feng. Tidak sia-sia. Aku telah menghabiskan kerja keras bertahun-tahun. Lagi pula, aku lolos dari telapak tanganku, hahaha. Wanita terkaya di keluarga manakah ini? Kakakku terobsesi dengannya. Kakak, kamu kembali dari hutan belantara. Haha. Adikmu telah menerobos ke alam Grandmaster, disucikan dan dimahkotai oleh Aula Jiwa Bumi. Aku bergegas kembali ke Jiangsu yang jauhnya 800 mil. Kali ini adalah penguasa Istana Jiwa Bumi. Secara pribadi mahkotai dia dengan status Zen. Ini adalah suatu kehormatan besar penguasa Istana Jiwa Bumi. Dialah yang mendorong dunia, sewenang-wenang. Kaisar tertinggi, dia juga datang ke Jiangsu. Tidak hanya datang ke Jiangsu, upacara penobatan ini, itu juga diadakan di perjamuan angin. Oh benar, Anda segera, siapkan surat undangan, hadiahkan kepada kaisar-kaisar di level tertinggi di toko anggur. Hebat. Aku punya Grandmaster di keluarga Chen untuk bertarung. Ditambah lagi Chi Feng, yang mendominasi Jiangsu sudah dekat. Qingmei selalu bangga dengan ayahnya. Itu kamu, putra bangsawan dari keluarga bangsawan. Aku putra sah keluarga Chen, kamu telah memberikan begitu banyak wanita kaya, tetapi kamu tidak mau memilih. Itu pasti wanita yang sudah menikah Su Yunting. Apa yang kamu lakukan? Pikir. Keluarga Su ini hanyalah orang kaya baru. Betapa cantiknya Su Yunting. Lagi pula, dia adalah bunga yang sia-sia. Bagaimana dia bisa layak menjadi tuan muda keluarga Chen kita? Ayah, kamu tidak tahu apa-apa. Pengejaranku pada Su Yunting bukan hanya untuk kecantikan. Oh, kamu punya rencana lain. Ayah, saudari. Pikirkan baik-baik. Keluarga Su ternyata adalah keluarga kelas pekerja biasa.
lepas landas hanya dalam 2 tahun. Menjadi salah satu pejabat tinggi Jiangzhou. Bahkan jika Su Yinting adalah dewa stok yang hidup, itu juga tidak mungkin. Apa maksudmu? Tentu saja, ada orang-orang tingkat tinggi di belakang keluarga Su yang mencoba untuk mendorong kembali. Menurut penyelidikan anak-anak, saya sudah tahu siapa master di belakangnya. Jadi naga Zhenjiang, Su Shihan. Dalam 2 tahun terakhir, dia selalu mendukung Su Ying dari belakang. Perjamuan angin ini juga diselenggarakan olehnya. Ditambah puluhan miliar pesanan, saya ingin menjadikan keluarga Su blockbuster. Yang dimiliki naga Zhenjiang telah menutupi langit di Jiangdu tahun-tahun ini, bahkan gubernur dan 4 keluarga besar tidak memperhatikan. Tapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghidupi keluarga kecil Su. Itu sebabnya, saya ingin mengejar Su Yunting. Pegang saja keluarga Su di telapak tanganmu. Hahaha, ketika bersekutu dengan naga Zhenjiang, plus kekuatanmu saudari, lalu mengapa tidak khawatir tentang gedung aspirasi? Hahaha, oke, saya berharap, saya memiliki sepasang anak seperti Anda. Siapa nama keluarga Chen saya? Apa itu nama keluarga leluhur? Saya akan segera mengatur, agar orang-orang menyiapkan hadiah ucapan selamat 9 kali lipat. Kami akan sepenuhnya membantu Anda dalam mengejar Su Yunting. Ambil keluarga Su. Terima kasih, Ayah. Besok malam, di jamuan Ponix, Chen Jiafeng dari Jiangsu Kiri Qishan melambung tinggi. Lalu keesokan harinya, saat pesta jamuan itu dimulai, wanita berbaju merah ini adalah Ibu Su Yunting. Nampak hari itu dia begitu bahagia, karena anaknya sekarang bisa bersama Tuan Chen Qiang, tanpa takut ketahuan oleh Chu Feng lagi. Ia nampak begitu senang, karena bisa datang ke undangan para pejabat Jiangnam. Namun tanpa dia sadari, siapa yang mengadakan acara itu? Lin Lin yang melihat kelakuan ibunya sangat jengkel sekali. Namun ibunya malah membentaknya, lalu para undangan di sana tampak memujinya, atas keberhasilan keluarga Su selama 2 tahun ini. Dan setelah acara ini keluarga Su akan menjadi peringkat 5 orang terkaya di Jiangnam. Su Yunting pun terlihat sangat begitu bangga akan dirinya sendiri karena pujian itu. Beberapa saat kemudian, nampak Chu Feng datang ke tempat itu dengan berpakaian yang sangat elegan. Dia melihat ke arah mereka, namun mengabaikannya. Namun saat itu, Lin Lin melihatnya, lalu menghampirinya. Saudara ipar, kakak ipar, kamu di sini. Jangan panggil aku kakak ipar, gelar ini tidak akan ada artinya di masa depan. Aku tidak terlalu peduli, pokoknya di hatiku, kamu akan selalu menjadi kakak iparku. Nona Su, ini siapa? Mantan suamiku. Oh begitu ya, ini menantu keluarga Su yang terkenal. Ahahaha. Pecundang ini sebenarnya hantu. Aku tahu aku sudah bercerai. Dia bahkan tanpa malu-malu, datang mengganggu Yinting. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Su, kita tidak bisa membiarkan pecundang ini dipermalukan. Usir dia pergi, Nona Su, jika kau membutuhkanku, Lin bicaralah saja. Terima kasih Tuan Lin, aku bisa mengatasinya sendiri. Chu Feng, ini bukan tempat yang tepat untukmu harus datang, tolong segera pergi. Kebajikan dunia, tinggallah jika kamu mau, tinggalkan kapanpun kamu mau. Kualifikasi apa yang kamu miliki, untuk membiarkan aku pergi? Kamu adalah saudara ipar, kami tidak akan pergi. Gadis sialan, diamlah, putar sikumu dari luar. Chu, kamu mengatakannya sendiri kemarin, kita harus memutuskan hubungan dengan Su Jian kita. Tidak ada koneksi lagi, mengapa, kamu masih di sini, untuk mengganggu kita sekarang? Oh, apakah kamu pikir? Keluarga Su kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Pikiran tidak seimbang. Datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi kita sengaja. Aku tidak berpikiran sempit, aku datang ke sini atas undangan. Diundang? Su Feng, tidakkah kamu tersipu malu, bahkan jika kamu berbohong sekarang? Lihatlah kerumunan tamu, siapa yang bukan selebriti di Jiangzhou? Siapa yang tidak berkuasa? Orang yang kaya atau bangsawan? Bagaimana denganmu, reruntuhan keberadaan? Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman mereka, mengapa mereka mengundangmu? Kamu benar, tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat untuk berteman denganku. Bahkan, melihat seluruh wilayah Kyushu, bahkan jika itu adalah puncak Kyoto Kuangbing, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk berteman dengan saya. Anda tidak ada harapan. Chu Feng, saya tahu,
Perceraian telah menyebabkan banyak kerusakan pada harga diri Anda. Saya tidak peduli apa kamu melakukannya. Pokoknya, kamu tidak diterima di sini. Silakan segera keluar. Saya juga mengatakannya, saya di sini atas undangan. Anda tidak punya hak untuk membiarkan saya pergi. Nona Su, orang-orang seperti Anda, mengapa Anda bersikap sopan padanya? Wah, Anda belum tahu, seluruh perjamuan angin ini dipandu oleh Nona Su. Dia adalah tuan rumah pesta, dia berhak menyuruhmu keluar. Jika kamu berinisiatif untuk pergi, jika kamu tidak tahu cara memuji, kamu menyalahkan seseorang Li. Membangun peraturan, buatkan aku peraturan. Kamu siapa? Apa yang kamu katakan? Kakak iparku, berasal dari keluarga Lin di Jiangsu, ayo pergi dulu. Saya sudah selesai dengan keluarga Lin di Jiangsu. Penderitaan, ketakutan dan kesulitan, menyeberangi sungai dan danau selama beberapa dekade. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Sekarang saya diberitahu oleh atasan Anda, bahwa saya tidak layak. Nah, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, apakah saya layak atau tidak? Guru menyuruh Anda pergi, tetapi Anda tidak akan pergi. Sampai pada titik ini, hari ini, Anda puas. Jenderal spiritual Jiangsu mungkin sangat kuat di mata Anda. Tetapi inilah saya, ayam, kuda, dan anjing bisa mati jika mereka menutupi tangannya. Kakak ipar, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Kami putus asa. Beranikah kamu menghina keluarga Linku? Kamu hanya mencari kematian. Seseorang ingin menuntut pencuri anjing yang sombong dan cuek itu. Berani kamu bertindak gegabah, bonoh tanpa ampun. Namun tanpa diduga, wanita yang berpakaian jenderal itu pun datang kembali ke jamuan itu dengan para pengawalnya. Namun pria ini sangat sombong, malah membentak wanita itu. Dan tanpa basa-basi langsung saja digampar. Lalu wanita itu memberitahu padanya, siapakah orang yang ada di depannya itu. Lalu dia memberi hormat pada Chu Feng. Saat itu orang-orang di sana terlihat heran, bertanya-tanya, siapakah dia sebenarnya. Lalu wanita itu pun menyuruh para keamanan yang dipanggil pria sombong tadi untuk keluar, dan mereka langsung saja menuruti perintah itu. Tahan. Wanita gila. Kamu berani memukul saya? Apakah kamu tahu siapa saya? Apakah saya perlu alasan untuk memukul Anda? Apa Jiangsu di sebelah, keluarga berusia 500 tahun, tapi semut, Anda tidak memenuhi syarat. Anda gila. Sungguh orang gila. Penghinaan terhadap 4 keluarga besar kami di Jiangsu. Gadis, suaramu sangat keras. Jika dia tidak bisa melakukannya dengan keluarga Lin di Jiangsu, ditambah lagi keluarga Yeku, ayam dan anjing rentan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jika kita, keluarga Xiao, juga termasuk. Lalu tambahkan, keluarga Chen saya. Empat keluarga besar kami di Jiangsu berkumpul. Sekelompok orang dapat mencapai langit, kekayaan dapat membawa kepada para dewa. Apakah kualifikasi ini cukup? Masih belum cukup. Hahaha. Bagus. Melihat seluruh permainan catur Xinjiang Selatan, Anda adalah yang pertama, berani untuk memprovokasi 4 keluarga berkuasa di Jiangsu. Juga yang pertama, mereka yang berani menjadi musuh kekuatan tertinggi di selatan Xinjiang. Agama Buddha tidak dapat diatasi sejak zaman kuno. Keluarga kaya tidak dapat diganggu. Karena Anda ingin mati. Tuan muda itu akan membantu Anda. Orang-orang datang dan minta kecantikan ini mati. Melihat tanah seluas 9,6 juta kilometer persegi, saya ingin melihat siapa yang berani menyerang orang-orang Chu Feng saya. Chu Feng, apakah Anda sudah cukup kesulitan? Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini untuk wanita gila ini? Jadilah musuh dengan 4 keluarga besar di Jiangsu. Apakah Anda musuh para pejabat desa Ding yang memiliki ribuan tentara di Xinjiang Selatan? Ada apa, kakak ipar? Anda harap santai saja. Yunting, Anda dan orang ini telah bercerai. Mengapa harus Anda peduli dengan hidup atau mati orang ini? Dan Anda mengatakan sesuatu yang salah. Jiangsu bukan lagi salah satu dari 4 keluarga besar, tapi 5 keluarga besar. Perjamuan Phoenix malam ini,
Keluarga Su menerima puluhan miliar pesanan, dan 7 kelompok besar di Xinjiang Selatan, termasuk dalam itu seperti burung phoenix yang bernyanyi di langit. Melambung, keluarga Su sekarang memiliki kekuatan untuk memasuki Jiangsu, kekuatan tertinggi, memberkatimu selamanya. Hahaha. Sungguh meriam di sungai. Nona Su, kamu pemandangan yang sangat indah. Selamat atas putusnya pertunanganmu. Pengkhianatan, menanggung penghinaan. Mimpi ini yang kamu nantikan, selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi kenyataan. Chu Feng, tolong jauhi suasana hati yang aneh ini. Aku akui, perceraian memang membuatmu merasa dirugikan. Tapi 2 tahun pernikahan ini, aku tidak pernah dilakukan Suyundi. Aku minta maaf untuk apapun. Kamu tidak punya hak untuk menyindir di sini. Chu Feng, singkirkan harga dirimu yang menyedihkan. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa menonton. Dalam hal perasaan masa lalu, tolong beri aku dan seluruh keluarga memimpin cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Jangan sebutkan cinta konyol apapun padaku. Aku sudah lama memutuskan semua hubungan denganmu. Tidak terlalu relevan. Adapun prajurit udang dan jenderal kepiting ini, aku tidak pernah menganggapnya serius. Tuanku sedang duduk di sini hari ini. Aku ingin melihat siapa yang mampu memotong hidupku. Kamu begitu lancang, sehingga kamu sangat sombong. Prajurit, habisi saja orang miskin ini sekarang juga. Mari kita lihat, siapa yang berani. Chu Feng, kamu mengandalkan orang ini. Apakah kamu pikir, mereka bisa melindungimu seumur hidupmu? Mampu menantang 4 keluarga besar di Jiangsu. Kekuatan yang terakumulasi selama ratusan tahun. Biarkan Anda melihat dengan jelas hari ini. Apa itu Sakyamuni? Apa itu kekuatan luar biasa? Sementara kita lihat di tempat lain, saudara perempuan dari keluarga Chen, nampaknya hari itu menemui Pak Gubernur Jiangsu terlebih dahulu. Sebelum pergi ke acara jamuan tersebut, ia nampaknya sedang membicarakan perihal kota Jiangsu. Pak Gubernur memberi ucapan selamat kepada Nona Chen atas peringkat Grandmaster yang telah lulus dia dapatkan.